Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nur Aini, mahasiswa program studi manajemen dengan NIM 112210427. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini project mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Analisis Pengendalian Biaya Produksi di PT MIM. Presentasi ini akan membahas latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh. Mini project ini berfokus pada pengendalian biaya produksi di PT MIM, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk perawatan rumah tangga seperti deterjen dan sabun cair. Melalui penelitian ini, saya berupaya menganalisis bagaimana konsep akuntansi manajemen dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam proses produksi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenaikan biaya bahan baku, terutama bahan seperti surfaktan dan pewangi, yang meningkat sekitar 15% pada tahun 2024 hingga 2025. Meskipun perusahaan mencatat kenaikan volume penjualan sebesar 8%, ternyata margin laba menurun hingga 12% menjadi 8%. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi inefisiensi biaya produksi, khususnya pada komponen bahan baku dan biaya overhead. Oleh karena itu, diperlukan analisis akuntansi manajemen untuk menemukan sumber pemborosan dan mencari solusi pengendalian biaya yang lebih efektif. Mini project ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis struktur biaya produksi di PT MIM. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biaya yang mengalami pemborosan atau inefisiensi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi pengendalian biaya berbasis data akuntansi manajemen. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempertahankan profitabilitasnya. Dalam analisis ini digunakan 2 metode utama, yaitu analisis varian dan activity-based costing. Data yang digunakan mencakup laporan biaya produksi tahunan 2024 sampai 2025, volume produksi, serta jam tenaga kerja langsung. Langkah-langkah analisis dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, menghitung varian bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, mengklasifikasikan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi area pemborosan yang menjadi penyebab utama kenaikan biaya produksi. Metode ini membantu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai konsumsi sumber daya di setiap aktivitas produksi. Dari hasil analisis ditemukan beberapa temuan penting. Yang pertama, terjadi varian bahan baku yang tidak menguntungkan sebesar 1,2 miliar rupiah atau sekitar 10%, disebabkan oleh proses pembelian bahan yang kurang efisien. Yang kedua, aktivitas rework atau pengerjaan ulang ternyata menyerap 7% dari total biaya produksi, sementara target perusahaan seharusnya di bawah 3%. Yang ketiga, proses pencampuran bahan menyumbang sekitar 45% dari total biaya overhead. Namun, produktivitasnya masih tergolong rendah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian biaya yang digunakan perusahaan masih bersifat tradisional dan belum mencerminkan penggunaan sumber daya yang secara optimal. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa inefisiensi biaya utama disebabkan oleh pemborosan bahan baku atau aktivitas rework.
Sistem biaya tradisional belum mampu menggambarkan konsumsi aktivitas secara akurat. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, menerapkan sistem activity-based costing agar pembebanan biaya lebih tepat sasaran. Yang kedua, memperketat pengendalian bahan baku melalui proses evaluasi dan seleksi vendor yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada operator produksi untuk menekan jumlah produk cacat. Dan yang terakhir, menggunakan budget fleksibel agar perusahaan dapat lebih adaptif terhadap fluktuasi biaya bahan dan tenaga kerja. Penerapan rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja keuangan perusahaan. Mini project ini memiliki relevansi yang kuat dengan capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen. Melalui proyek ini, saya belajar untuk menerapkan konsep analisis biaya dalam pengambilan keputusan manajerial, menggunakan alat pengendalian biaya dan perencanaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi organisasi, menginterpretasikan hasil analisis biaya sebagai dasar strategi peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mengasah kemampuan analisis, tetapi juga menumbuhkan pemahaman praktis tentang bagaimana akuntansi manajemen berkontribusi pada efisiensi bisnis. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pengendalian biaya bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan setiap aktivitas produksi agar memberikan nilai tambah. Melalui penerapan akuntansi manajemen yang tepat, perusahaan seperti PT MIM dapat mempertahankan daya saing dan profitabilitasnya di tengah fluktuasi biaya bahan baku. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.